Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa memasuki bulan Mei, minggu yang pertama. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapak dan Ibu diberkati melalui firman ini. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat ke-42 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dan melihat dan merenungkan bagaimana sesungguhnya orang-orang percaya yang pertama kali menerima Kristus ketika Petrus berkhotbah. Dan setelah mereka menerima Kristus, mereka bertobat, mereka dibaptis, dan mereka bersekutu. Dan mereka adalah jemaat yang pertama kali, dan jemaat ini adalah jemaat yang bertumbuh. Nah saudaraku, ada 3 hal yang penting yang mau kita renungkan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran firman. Saudara, jemaat mula-mula adalah orang-orang Kristen yang bertekun di jalan Tuhan. Hidup mereka jelas terlihat. Mereka sehat secara doktrin. Mereka jemaat yang patuh beribadah, dan dalam pengajaran firman mereka selalu mencari kebenaran. Nah, Alkitab mencatat dalam ayat 42 tadi yang kita baca, mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan mereka selalu bersekutu. Dalam persekutuan mereka juga, di samping belajar firman Tuhan, mereka merayakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah mereka alami, dan mereka boleh merayakannya dengan perjamuan bersama, mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan setelah itu mereka juga bertekun berdoa. Nah saudara, mereka ini tidak terlepas. Mereka tidak terlepas satu dengan yang lainnya, selalu bersekutu. Nah, demikian juga pada hari ini kita mau diingatkan saudara-saudaraku, saudara tidak terlepas dari situasi apapun dalam hidup kita. Ketika suasana normal, saudara bisa beribadah. Terlebih juga pada suasana sekarang ini dalam wabah pandemi COVID-19, kita harus terus rindu beribadah, mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang diteladankan oleh jemaat mula-mula. Firman Tuhan adalah pedang roh bagi kita, senjata bagi kita dalam pertempuran rohani pada masa kini. Jadi saudara-saudaraku, jangan seorang pun yang tidak beribadah dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ketika ibadah minggu ke rumah, barangkali ada yang berpikir, waduh sepertinya tidak beribadah kalau nggak ke gereja. Saudara-saudara, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Tuhan ada dimanapun kita berada, dan Tuhan mengerti suasana kita hari ini. Oleh karena itu, supaya kita juga
tidak meninggalkan firman Tuhan, tidak lari dari persekutuan, tidak meninggalkan persekutuan, kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di tempat 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 20. Saudaraku, di rumah kita beribadah, Tuhan juga ada. Kita mari dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Karena ada suatu saat masanya kita, saudara-saudara, tidak ada lagi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti Yesaya mengingatkan dalam Yesaya 5 ayat 6. Carilah hadirat Allah selagi ia dapat ditemui. Berserulah kepadanya selagi ia dekat. Nah, saudara, selagi Tuhan beri waktu, mari kita mencari Tuhan dalam kondisi apapun, terlebih dalam kondisi sekarang ini. Yang kedua, jemaat mula-mula itu, saudaraku, menjadi pusat perhatian orang banyak. Kenapa, saudara? Karena kuasa Yesus bekerja di tengah-tengah mereka. Orang-orang sekitar tidak bisa menyangkal bahwa ada kuasa, ada mujizat, sehingga orang-orang sekitar pada waktu itu tidak berani mengganggu mereka. Justru mereka takut karena ada kuasa yang lain yang mereka lihat, dan mereka heran, saudara, dan mereka tidak bisa pahami kuasa apa sehingga mereka merasa takut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita butuhkan saat ini adalah mencari Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Itulah kebutuhan kita hari ini. Semua kita, barangkali kita orang-orang yang mempunyai keterampilan, atau kita mempunyai kekayaan, atau kita mempunyai hal yang lebih. Tapi saudara-saudaraku, dalam kondisi sekarang ini, kita butuh pertolongan Tuhan. Kekayaan kita, keterampilan kita yang mati, saudaraku, hari ini tidak mengenal kekayaannya, tidak mengenal yang miskin. Semua orang kena melalui wabah ini, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita butuh Tuhan hari ini. Kita butuh bergantung kepada Tuhan. Keahlian kita tidak bisa kita andalkan. Biarlah saudara-saudaraku juga melalui iman kita hari ini, di masa ini, di masa sulit ini, orang-orang lain dapat melihat kita. Kita bisa menginspirasi dunia sekitar kita. Biarlah mereka heran karena ada Allah kita yang bekerja melalui hidupmu dan persekutuanmu, sehingga orang-orang, saudara-saudaraku, melihat kuasa-kuasa di tengah-tengah kita, dan mereka tidak akan berani mengganggu kita. Ini yang kedua, saudaraku, yang mau kita renungkan pada kesempatan ini. Yang ketiga, mereka disukai banyak orang, saudara. Tuhan memberkati mereka. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka berdoa. Mereka mengingat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, saudara. Kenapa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, orang-orang percaya pun bertambah-tambah, saudaraku. Orang-orang baru bertambah. Setiap hari dikatakan mereka bertambah. Saudara-saudara, mari kita yakinkan diri kita. Ketika Tuhan memberkati keluarga kita, pelayanan kita, kita imani bahwa Tuhan juga akan menambahkan jiwa-jiwa baru melalui diri kita masing-masing. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya saudara-saudara, setiap keluarga, jemaat kita rindu di dalam pengajaran firman Tuhan, menjadi pusat perhatian orang banyak, dan juga disukai banyak orang. Saudara-saudaraku, bila firman Tuhan yang singkat ini mengajarkan kita sehingga kita menjadi jemaat gereja yang bertumbuh di tengah-tengah di mana kita tinggal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat kami dengar. Kiranya firman-Mu ini menjadi satu pengajaran, pengingat bagi kami, teguran bagi kami, supaya kami juga seperti jemaat mula-mula, mereka
mereka bertumbuh, mereka maju terus, karena mereka Tuhan rindu belajar firman Tuhan. Mereka bersekutu, mereka berdoa, mereka merayakan kebaikan Tuhan. Dan akhirnya ada kuasa yang terjadi dalam hidup mereka. Dan akhirnya juga Tuhan memberikan jiwa-jiwa baru. Biarlah diri kami juga jemaat tempat ini seperti itu, supaya Tuhan namamu dimuliakan dan nyata kuasa kebangkitan dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.